Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas sistem ekonomi Islam. Nah, di mana banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan sebenarnya apa sih perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi yang pada umumnya diterapkan di berbagai negara atau di berbagai aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas sistem ekonomi Islam secara sederhana. Singkatnya, ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan atas dasar prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam, di mana setiap aktivitas ekonomi mulai dari produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi itu harus berlandaskan atas dasar prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Serta di dalamnya itu tidak hanya soal keuntungan belaka, tetapi juga harus mengandung kebermanfaatan, kemudian ada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan di dalamnya. Nah, di dalam ekonomi Islam atau di Islam sendiri itu mengakui kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi. Akan tetapi kepemilikan harta, kepemilikan faktor-faktor produksi ini ada yang namanya tanggung jawab sosial yang melekat di dalamnya, di mana seseorang yang memiliki kelebihan harta itu diberikan tanggung jawab untuk memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan kepada masyarakat secara luas. Jadi kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi ini atau kepemilikan harta yang berlebihan ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengandung madorot atau mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti perjudian, kemudian horor atau gambling gitu, kemudian riba. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau orang-orang yang menganut ekonomi Islam ini ada kewajiban-kewajiban sosial di dalamnya. Ada hak-hak orang yang membutuhkan dari setiap harta yang dimiliki. Nah, jadi Islam ini mengakui terhadap kepemilikan pribadi, kepemilikan individu terkait dengan faktor produksi terutama pada harta, tetapi di dalamnya itu melekat tanggung jawab sosial dari setiap pemegang atau pemilik daripada harta tersebut. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam ini memiliki beberapa prinsip-prinsip yang penting, yang paling utama, yang mendasari dari sistem ekonomi Islam tersebut, yaitu yang pertama ada prinsip ketauhidan atau tauhid. Nah, setiap kegiatan ekonomi ini di dalam prinsip ketauhidan atau tauhid ini harus berlandaskan atas dasar kesadaran terhadap keesaan Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam setiap aktivitas ekonomi ini bernilai sebagai sebuah ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan atau al-adl, di mana setiap orang itu harus berlaku adil, di mana setiap orang itu harus memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dirugikan atas kegiatan ekonomi yang dijalankannya dalam konteks ekonomi. Contohnya bisa dari segi pemberian upah harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja. Kemudian tidak boleh ada yang namanya zero sum game atau mengambil keuntungan dari kerugian orang lain yang menderita gitu. Prinsip yang selanjutnya yaitu maslahat atau kemaslahatan, di mana ekonomi Islam ini menekankan bahwa manfaat itu harus dirasakan oleh semua orang, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam aktivitas ekonomi itu harus memikirkan yang namanya keberlanjutan dan pemerataan. Tidak boleh hanya mengambil untungnya sendiri, harus memikirkan bagaimana cara memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada orang banyak, atau bisa disebut juga sebagai maslahatul umat, kemaslahatan umat. Kemudian prinsip yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan pendistribusian harta kekayaan, di mana di dalam Islam kita mengenal yang namanya instrumen zakat sebagai pendistribusian kekayaan untuk masyarakat secara luas. Nah, di dalam Islam ini menekankan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, mewajibkan zakat atas harta yang mereka miliki untuk kepentingan masyarakat secara luas, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, dari setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu memiliki hak-hak di dalamnya untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang di situ termasuk ke dalam golongan-golongan penerima zakat. Nah, di dalam zakat ini perhitungannya tergantung dengan jenis zakatnya ya. Nanti mungkin kalau teman-teman tertarik nanti bisa kita bahas bersama-sama terkait dengan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat atau orang-orang yang termasuk ke dalam kategori mustahik.
prinsip-prinsip ekonomi Islam kita bisa melihatnya dari praktek-praktek perbankan syariah. Dalam prakteknya, perbankan syariah ini menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui akad-akad pembiayaan yang ada di dalamnya. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas bersama juga terkait dengan apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional di lain waktu ya. Secara singkatnya, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam ini diterapkan di perbankan syariah, di mana bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, melainkan dengan bagi hasil yang berlandaskan atas prinsip keadilan. Bank syariah ini dalam memberikan pembiayaan itu diperbolehkan memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha atau kepada perorangan untuk digunakan misalnya untuk berbisnis yang dilarang oleh syariah, misalnya untuk berjualan minuman keras dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsipnya ini melekat di dalam perbankan syariah, dari keadilan, kemudian prinsip syariat Islam dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bahas secara lebih rinci di lain video mungkin ya. Dalam konteks pasar, ekonomi Islam ini menerapkan yang namanya pelarangan atas penimbunan barang. Kemudian prinsip terkait dengan transparansi harga dan keadilan di dalamnya, atau spekulasi yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Tidak hanya sampai di situ ya teman-teman. Jadi di dalam ekonomi Islam itu tidak hanya terkait dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi ada etika dan moral yang melekat di dalam ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam ini menekankan kepada prinsip keberlanjutan. Jadi di situ ada etika terhadap sesama manusia, kemudian etika terhadap lingkungan, di mana di dalam praktek atau aktivitas ekonomi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam untuk berbuat kerusakan kepada lingkungan yang nantinya juga berujung kepada kerugian terhadap masyarakat. Meskipun kerugian yang dialami itu bukan suatu kerugian yang secara material atau kerugian secara langsung, akan tetapi dalam jangka panjang bahwa merusak lingkungan itu dapat menyebabkan terjadinya banyak bencana kepada masyarakat. Jadi di dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya etika dan moral. Etika ini tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada alam juga. Jadi dalam aktivitas ekonomi harus menjaga betul hubungan antara manusia, hubungan antara Tuhan, kemudian hubungan dengan alam semesta. Nah, sistem ekonomi Islam ini hadir sebagai sebuah alternatif di tengah krisis yang diakibatkan oleh sistem ekonomi konvensional, di mana sistem ekonomi Islam ini menggabungkan antara nilai spiritual dengan rasionalitas ekonomi yang melahirkan keadilan, kemudian kesejahteraan dan keberlanjutan. Di ekonomi Islam ini bukan hanya ekonomi yang khususon untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk semua umat manusia, di mana di dalamnya itu menekankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan semua manusia, bahkan di luar agama Islam itu sendiri atau di luar orang-orang yang memang muslim gitu. Jadi ada prinsip keadilan, kemudian kesejahteraan, keberlanjutan, pelarangan terhadap hal-hal yang merugikan orang lain, kemudian ada hak-hak dari harta orang yang berlebihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, prinsip-prinsip semacam ini merupakan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua kalangan, oleh semua orang, tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja. Jadi sistem ekonomi Islam ini merupakan sistem yang komprehensif, dapat diterima, kemudian relevan dengan semua orang gitu. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan ekonomi Islam. Silakan teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar atau menanyakan sesuatu di kolom komentar. Oke, tetap ikuti channel ini untuk memperoleh informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat. Dan salam.